Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Tuhan telah menjaga, melindungi hamba dalam peristirahatan tidur malam kemarin, hari kemarin. Semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Tuhan telah membangunkan hamba pada hari yang baru. Hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 ini, semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Tuhan mempercayakan hamba napas kehidupan, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Semua karena berkat, kasih, anugerah, dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada hari Jumat 31 Juli 2026 ini. Biar Tuhan yang menjaga hamba, memimpin hamba, melindungi hamba, menaungi hamba, menyertai hamba, agar dalam menghadapi tantangan pada hari ini, problem apapun hamba hadapi, persoalan apapun yang hamba hadapi, hamba tetap kokoh, tetap kuat, karena kekuatanku datang dari Allah pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh, jiwa, dan roh hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin hamba ke arah kebaikan dan kebenaran, agar hamba tetap hidup benar, kudus, suci, dan beriman, bersandar, bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Allahku, Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Setia Mengajar dalam Kelompok Kecil. Setia mengajar dalam kelompok kecil. Selamat pagi. Mengajar dalam kelompok kecil adalah wujud pelayanan yang indah, sekaligus membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan kasih yang tulus. Kesetiaan dalam hal-hal kecil. Bacaan 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Mengajar dalam kelompok kecil sering kali jauh dari panggung besar atau tepuk tangan riuh. Kadang ada rasa lelah
ketika anggota tidak hadir, sulit memahami materi atau ketika kemajuan terasa lambat. Namun disinilah keindahan pelayanan kelompok kecil. Yesus sendiri mencurahkan sebagian besar waktu pelayanannya di bumi untuk membina kelompok kecil. Ke-18 muridnya, kelompok kecil adalah tempat di mana hubungan dibangun secara mendalam. Kelompok kecil adalah tempat di mana hubungan dibangun secara mendalam, ruang di mana jiwa-jiwa dituntun secara pribadi, dan benih iman ditanam dengan setia. Kesetiaan Anda mengajar minggu demi minggu bukan sekedar menjalankan rutinitas atau kurikulum, melainkan membentuk karakter dan membawa terang ke dalam hidup mereka secara langsung. Ingatlah bahwa Tuhan tidak selalu memperhitungkan seberapa besar jumlah kelompok yang Anda pimpin, melainkan seberapa besar kesetiaan dan kasih yang Anda tuangkan ke dalam hati setiap orang yang dipercayakan kepada Anda. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Pada waktunya Anda akan menuai jika tidak menyerah. Doa pagi. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk anugerah hari baru yang Engkau berikan. Hari ini aku mengucap syukur atas kepercayaan yang Engkau berikan kepadaku untuk mengajar dan membimbing dalam kelompok kecil ini. Aku sadar akan keterbatasanku, karena itu berkatilah aku dengan hikmat, kesabaran, dan kasih-Mu. Lembutkan hatiku agar aku senantiasa mengajar, bukan dengan kesombongan atau sekadar pengetahuan, melainkan dengan kerendahan hati dan keteladanan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing setiap perkataan dan tindakanku. Berikan aku kepekaan untuk memahami kebutuhan setiap anggota kelompok, mendengarkan pergumulan mereka, dan mengarahkan mereka semakin dekat kepadamu. Berkatilah setiap orang yang ada di dalam kelompok kecil ini. Buka hati dan pikiran mereka untuk menerima kebenaran-Mu, dan biarlah persekutuan kami menjadi tempat yang aman, menguatkan, serta bertumbuh bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, yang mulia, agung, dan berkuasa, yang sangat mengasihiku, aku berdoa dan menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, 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 amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar hal yang indah, di mana Tuhan memberikan pemahaman bagi kami tentang bagaimana setia mengajar dalam kelompok kecil. Dan firman Tuhan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, di mana dalam 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Mengajar dalam kelompok kecil sering kali jauh dari panggung besar atau tepuk tangan riuh. Kadang ada rasa lelah ketika anggota tidak hadir, sulit memahami materi, atau ketika kemajuan terasa lambat. Namun disinilah keindahan pelayanan kelompok kecil. Yesus sendiri mencurahkan sebagian besar waktu pelayanannya di bumi untuk membina kelompok kecil ke-18 bahkan 12 muridnya. Kelompok kecil adalah tempat di mana hubungan dibangun secara mendalam, yang di mana jiwa-jiwa dituntun secara pribadi dan benih iman ditanam dengan setia. Kesetiaan Anda mengajar minggu ini, minggu demi minggu, bukan sekadar menjalankan rutinitas atau kurikulum, melainkan membentuk karakter dan membawa ruang ke dalam hidup mereka secara langsung. Terima kasih Tuhan. Berikan kesetiaan, berikan kemampuan, hikmat, supaya kami dapat memimpin kelompok kecil. Tuhan tolong dapat mengajar dalam kelompok kecil. Tuhan tolong mampukan kami yang tidak mampu ini, kuatkan kami yang lemah ini, berikan hikmat, pengetahuan kepada kami yang tidak mengerti ini. Tolong Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, biar kami tetap setia dalam hal-hal kecil, dimulai dari mengajar kelompok kecil. Setia karena kami tahu Tuhan yang akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Biar apa yang dikerjakan bangsa Indonesia ini, mulai dari pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan semua yang terkait dalam bangsa Indonesia ini, biar mengerjakan hal-hal yang kecil dengan setia dan mohon pertolongan perlindungan Tuhan. Sampai berdoa bagi setiap orang ada pada bangsa ini, biar semua mereka menerima Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini diselamatkan. Tuhan berkati lautan yang ada pada bangsa ini. Tuhan berkati daratan yang ada pada bangsa ini. Tuhan berkati udara yang ada pada bangsa ini. Biar hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangan yang diberkati oleh Tuhan, hasil pertanian yang diberkati oleh Tuhan, dan bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Tidak ada krisis ekonomi pada bangsa Indonesia ini, karena bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kesulitan yang ada pada bangsa Indonesia ini, karena Tuhan memberkati semua apa yang dilakukan dalam bangsa Indonesia ini. Semua diberkati oleh Tuhan, dan kami semua memperoleh berkat Tuhan, dan kami semua makmur, aman, kami damai sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada pada dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan berkati Tuhan para misionari. Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, dan sampai di pelosok manapun, agar setiap orang ada di dunia ini mendengar nama Yesus Kristus, nama Yesus dikumandangkan, diberitakan, diproklamirkan, agar setiap orang boleh mendengar dan percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, dan mereka diselamatkan siap beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal.
dalam kerajaan sorga. Kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka tempat tinggal setan, iblis, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami umat yang percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada dalam kerajaan surga bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa juga bagi ketentraman, keamanan bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, damai sejahtera dan sukacita. Percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar mereka boleh diselamatkan. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati pemimpin jemaat, gembala jemaat, gembala sidang. Tuhan berkati pemimpin gereja, Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati para jemaat Tuhan, Tuhan berkati gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, pembawa salam bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang datang berbondong-bondong beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan. Tuhan berkati. Secara khusus hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati. Berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semuanya yang terhubung terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, berkati oleh Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Biar mereka akan diajar, dididik menjadi orang-orang mengenal kebenaran, memahami siapa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka akan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang ada, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan S1, S2 dan S3 menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin dimuliakan oleh Kristus, makin dikenal, makin jaya. Banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana pun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Tetap persatukan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dan anak-anak. Biar mereka boleh menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi saksi Kristus di mana pun mereka berada. Lewat keluarga Kristen, banyak keluarga-keluarga lain di luar sana boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Kristen menjadi saksi lewat lingkungan tempat mereka tinggal, lewat lingkungan pekerjaan mereka, dan lewat keluarga Kristen banyak keluarga-keluarga lain di luar sana mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia
bersama-sama beribadah ke gereja, memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan bergandeng tangan bersama-sama menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi dunia dalam dunia untuk membawa banyak jiwa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami yang berada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dan organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit cuci darah, penyakit lemak ginjal, penyakit diabetes, penyakit di pankreas, di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di prostat, penyakit di pankreas, penyakit saraf penjepit, penyakit tekanan darah tinggi, darah, penyakit kolesterol, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit lemah di kaki, di otot, di saraf, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, kami perintahkan dengan kuasa Yesus Kristus, kami perintahkan Engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami dipulihkan, kami diampuni, kami dapat melayani Tuhan dengan efektif, beribadah dengan efektif, memuji dengan efektif, dengan giat, dengan semangat, karena Tuhan telah pulihkan kami, telah mengampuni kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan, kami diberkati, kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami diampuni, kami disuci, dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah, dan rahmat Tuhan. Semoga Tuhan Damai Sejahtera, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan baginya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di mata Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.